Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah terus terjadi. Keampuhan vaksin dikhawatirkan menurun akibat munculnya varian baru virus corona. Pemerintah Indonesia meniadakan ibadah haji 2021. Dana haji dipertanyakan. Calon jemaah dapat menarik kembali dana haji. Pembelajaran tatap muka Juli mendatang di tengah lonjakan angka kasus COVID-19 menjadi polemik. Selamat malam saudara, laporan khusus kembali hadir ke hadapan Anda berisi berita-berita menarik pilihan khas redaksi kami. Saya Linta Budia Suti di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sesuai prediksi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran terus terjadi. Kabupaten Kudus menjadi zona merah satu-satunya di Jawa Tengah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Di Jawa Timur, penyekatan kendaraan di jembatan Suramadu dilakukan bagi kendaraan yang melintas. Hal ini menyusul 2 puskesmas ditutup, sementara 1 IGD di sebuah RSUD yang sempat ditutup akibat merebaknya kasus. Terkait vaksin COVID-19, keampuhan atau efikasinya dikhawatirkan menurun akibat munculnya varian baru virus corona. Namun, pemerintah menegaskan nilai kemanjuran vaksin masih sesuai standar efikasi vaksin corona yang ditetapkan oleh WHO. Lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan di Kudus membubarkan sejumlah acara hajatan yang digelar warga. Di antaranya pada Jumat 6 Juni lalu di Kecamatan Bae karena berpotensi menimbulkan kerumunan. Menyikapi masih meningkatnya atau masih terjadinya virus COVID-19 di Kudus ini, untuk sementara tidak ada yang melaksanakan hajatan, kecuali mungkin akad nikah pun juga dibatasi. Kabupaten Kudus menempati posisi pertama di Jawa Tengah dengan kasus COVID-19 tertinggi dan menjadi satu-satunya zona merah di Jawa Tengah. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, pasca libur Lebaran angka kematian pasien COVID-19 meningkat hingga 2%. Pada awal Juni, dalam sehari 32 jenazah pasien COVID-19 dimakamkan. Tingginya angka kematian akibat COVID-19 juga memicu antrean pemakaman jenazah di ruang pemulasaran. Guna mengantisipasi tingginya kasus COVID-19 di Kudus, rumah sakit darurat akan disiapkan sebagai langkah antisipasi jika pemerintah Kabupaten Kudus kewalahan menangani lonjakan kasus. Gubernur Jawa Tengah telah menginstruksikan rumah sakit di Semarang untuk menampung pasien COVID-19 asal Kudus. Beberapa daerah di Jawa Tengah juga bersiaga menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Persoalan yang dimunculkan dari sana memang satu, menambah tempat tidur. Itu nggak sulit sebenarnya, itu hanya butuh mau saja. Kalau memang sulit betul, kami akan turunkan rumah sakit darurat. TNI Polri sudah siapkan. Untuk menekan lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Bupati Kudus mengeluarkan surat edaran agar di rumah saja selama akhir pekan kemarin. Seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerumunan tidak diizinkan, termasuk rumah makan dan warung kopi yang tidak boleh menerima layanan makan di tempat. Setidaknya, ada 42 desa di Kabupaten Kudus yang diawasi ketat oleh Pemkab setempat. Sebelumnya, kenaikan drastis kasus positif COVID-19 ini membuat kapasitas beberapa rumah sakit rujukan di Kudus penuh. Pasien harus mengantri berjam-jam, baik di ambulans maupun di lobi rumah sakit untuk mendapat perawatan. Seperti di RSUD Lukmono Hadi Kudus, bahkan ada pasien dengan keluhan batuk dan sesak napas belum mendapat perawatan walau sudah menunggu berjam-jam. Selain itu, tercatat lebih dari 300 tenaga kesehatan Kabupaten Kudus terpapar COVID-19. Sementara itu di Kabupaten Bangkalan Madura, Puskesmas Arus Bayar dan Tonggu ditutup akibat 29 tenaga kesehatan yang bertugas terpapar COVID-19. Sebelumnya di RSUD Syam Rabu Bangkalan, layanan instalasi gawat darurat atau IGD juga sempat ditutup selama 3 hari karena 18 tenaga medis positif COVID-19 dan seorang dokter dilaporkan meninggal dunia. Namun kini layanan kesehatan telah kembali dibuka.
Demi mencegah rantai penyebaran, penyekatan kendaraan dilakukan di Jembatan Suramadu mulai Minggu 6 Juni 2021 hingga pengumuman lebih lanjut. Penyekatan dilakukan terhadap pengendara bermotor yang berasal dari wilayah Madura dan hendak masuk wilayah Surabaya. Penjagaan dilakukan oleh personel gabungan dari TNI, Dinkes, hingga di Subkota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Para petugas ini mengecek kelengkapan surat bebas COVID-19 dan kartu tanda penduduk para pengendara. Bagi yang tidak memiliki surat bebas COVID-19, wajib mengikuti tes swab antigen di checkpoint yang tersedia. Dari hasil tes antigen di Suramadu pada Minggu 6 Juni sejak pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore, ditemukan 70 pengendara positif COVID-19. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Bangkalan telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit di Surabaya untuk bersiap menjadi tempat rujukan pasien dari Bangkalan. Setidaknya ada 7 rumah sakit di Surabaya yang disiapkan. Sementara itu di Jakarta, 4 klaster baru COVID-19 terjadi di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, pasca 111 warga dinyatakan positif COVID-19. Ratusan warga tersebut telah melakukan isolasi mandiri. Terbentuknya 4 klaster baru COVID-19 di Kecamatan Kebonjeruk ini berawal dari warga yang kembali dari mudik dan mengikuti acara halal bihalal. Tercatat lebih dari 1.100 warga Kebonjeruk melakukan mudik lebaran. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Jakarta Barat telah menyiapkan posko dan gelanggang remaja Kebonjeruk sebagai tempat isolasi mandiri jika sewaktu-waktu harus diberlakukan lockdown mikro. Di tengah lonjakan angka kasus COVID-19 di sejumlah daerah, tingkat keampuhan atau efikasi vaksin corona dikhawatirkan menurun akibat munculnya varian baru virus corona. Hal ini terjadi lantaran seluruh vaksin corona yang beredar masih menggunakan sampel virus yang belum bermutasi. Dari hasil studi WHO, beberapa varian corona memiliki besaran pengaruh dalam kategori sedikit hingga sedang terhadap angka efikasi. Meski angka efikasi berubah, tidak berarti vaksin corona kehilangan manfaatnya sama sekali. Jubir Satgas COVID-19 menekankan bahwa penurunan tingkat kemanjuran vaksin yang disebabkan oleh varian baru tidak membuat nilainya berada di bawah 50%. Hal tersebut masih sesuai standar efikasi vaksin corona yang ditetapkan oleh WHO. Perlu diketahui bahwa pengaruh varian terhadap efikasi masih bersifat sementara dan masih bisa berubah tergantung hasil studi lanjutan yang sedang dilakukan.